Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu berupa rezeki, kesehatan, kesempatan, dan juga kebahagiaan. Mumpung kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, gunakanlah kesehatan dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah sebelum subuh. Namun, sebelum menyampaikan, besar harapan dan doa kami di sini, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat sunnah sebelum subuh adalah salat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum melaksanakan salat subuh sebanyak 2 rakaat. Salat sunnah sebelum subuh adalah salat sunnah yang dilakukan beriringan dengan salat wajib. Jika pelaksanaannya dilakukan sebelum salat wajib, maka disebut dengan salat sunnah qobliyah. Jika dilakukan setelah salat wajib, disebut dengan salat sunnah ba'diyah. Namun, di salat subuh dan salat asar, kita dilarang untuk melakukan salat sunnah ba'diyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari tenggelam. Salat 2 rakaat sebelum subuh termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat besar, bahkan melebihi dunia dan seisinya. Berikut 15 keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Yang pertama, salat sunnah terbaik. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Salah satu dari keutamaan salat sunnah qobliyah subuh ialah salat sunnah terbaik di antara salat sunnah lainnya, sebab lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal ini karena salat subuh sendiri adalah salat wajib yang terkadang tidak mudah dilakukan oleh sebagian umat muslim karena sulit dan beratnya untuk bisa bangun pagi. Maka dengan melakukan salat sunnah qobliyah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu salat subuh. Yang kedua, jalan masuk surga. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia dan seluruhnya. Setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa ke surga, termasuk menjalankan salat sunnah qobliyah subuh. Dan ini adalah merupakan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa saja yang senantiasa melaksanakan salat sunnah sebelum subuh, maka akan diberikan keberkahan dalam hidupnya dan dijauhkan dari penyakit hati. Juga akan menjadi simpanan bekal amal kebaikan untuk bekal kelak di akhirat nanti. Yang ketiga, ringan dan berpahala besar. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama dalam syarah Sahih Muslim. Salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab
termasuk ibadah yang ringan untuk dilakukan. Namun, walaupun ringan, tetapi memiliki pahala yang begitu besar, sebagaimana amalan yang bisa menghapus dosa besar. Yang keempat, kebaikan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Bagi yang senantiasa melakukan salat sunnah sebelum subuh, yang disertai dengan menjaga amalan-amalan lainnya dengan baik, maka akan mendapat kebaikan di akhirat dan bekal yang indah, dan dijauhkan dari siksa panasnya api neraka. Yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina pada rakaat pertama, dan membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun pada rakaat kedua. Setiap yang melakukan sholat sunnah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu secara istiqomah, maka di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan terlindungi dari segala bahaya di hari kiamat. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca firman Allah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan membaca Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mengikuti sunnah Rasul merupakan amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka nanti di akhirat akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimudahkan semua urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jelas bahwasannya dengan menjalankan sholat sunnah qabliyah subuh, maka akan membawa pada banyak jalan kebaikan. Sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam kesehariannya pun akan mampu melakukan segala sesuatunya lebih disiplin. Yang kedelapan, memohon petunjuk. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan satu sholat sunnah yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya, melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Sholat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan suatu kesempatan kita untuk meminta dan memohon petunjuk kepada Allah. Karena tidak sedikit orang ketika berdoa, jika dilihat atau di depan orang lain, merasakan akan kurangnya rasa nyaman ketika berdoa. Maka dengan kita berdoa di rumah, kita bisa dengan leluasa untuk bisa menumpahkan, mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kehusuan dan kenyamanan sambil menunggu iqamah azan subuh. Namun, jika dikhawatirkan ketinggalan sholat subuh berjamaah di masjid atau tidak kebagian shaf yang pertama, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh di masjid. Waktu antara azan dan iqamah termasuk waktu yang mustajab, sehingga doa-doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa.
Dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, baik dalam melaksanakan sholat wajib maupun dalam sholat sunnahnya, maka itu adalah salah satu cara untuk bisa menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, maka keimanan kita akan semakin kuat dan semakin merasakan akan kebermaknaan nilai sebuah keimanan dan keislaman. Yang ke-10, diampuni dosa-dosa. Dari Qais bin Qad radhiyallahu an bahwasannya ia sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut tidak mengingkarinya. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa. Salat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan memperbanyak membaca zikir kepada Allah, tentu itu akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Juga akan menjadi jalan untuk bisa lebih banyak melakukan hal kebaikan sehingga terlindungi dari berbagai hal keburukan. Yang ke-11, kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak kontinu dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia terbiasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Salat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang mempunyai kebiasaan baik, sebab akan terbiasanya bangun pagi dan melaksanakan salat subuh tepat waktu. Juga akan menjadi pribadi yang disiplin dan bisa memberi contoh baik bagi orang terdekatnya, agar bisa melakukan kebaikan hal yang sama pula. Sehingga kebaikan itu akan menjadi sebuah dorongan yang membawanya pada kebaikan bagi orang terdekatnya. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu semangat dan disiplin dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita sebagai umatnya, sebab itu adalah merupakan sunnah Rasul. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang waktunya ditentukan. Dari ayat ini terlihat jelas bahwa sholat menunjukkan peran penting dalam membangun kedisiplinan. Yang ke-13, bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa terus menjalankan dengan istiqomah, sehingga akan terhindar dari sifat malas dan dari penyakit hati. Yang ke-14, rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Jelas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia,
sebab tidak semua orang mampu untuk bisa melakukannya. Sholat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan pada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasanya beraktivitas yang dimulai dari sejak pagi. Hal itu pula tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja, akan tetapi bisa juga untuk menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasanya melakukan aktivitas dari sejak pagi dan terbiasanya melakukan segala sesuatunya dengan disiplin, sehingga dalam melakukan segala sesuatunya menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Yang ke-15, teladan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azan muazin sehingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada umatnya untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh, dan beliau selalu rutin dalam menjalankannya dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik bagi umatnya. Walaupun dilakukan dengan 2 rakaat ringan, namun begitu memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, dan memiliki dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh dan aktivitas yang lainnya. Setiap orang yang senantiasa melakukannya akan memiliki kebiasaan baik, menjadi orang yang lebih disiplin, lebih istiqomah dalam beribadah, dan bagi kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 15 keutamaan dari sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan diringankan dalam hal melakukan kebaikan untuk menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Iyyakum hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.